Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Haikal Syahputra di 4523210016 dari program studi Teknik Informatika semester 6, mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Yang saya hormati terlebih dahulu dosen pembimbing yaitu Bu Nino. Hari ini saya akan menjelaskan dari UAS Pengolahan Citra, yaitu yang pertama parameter NIM saya adalah 4523210016, digital terakhir N-nya yaitu 6, digital sebelumnya terakhir M yaitu adalah 1, kernel Gaussian 1 6 kali 6, kernel Gaussian 2 9 kali 9, N tambah 3, sudut rotasi 60 derajat N kali 10, threshold inersia 130 buka kurus 100 tambah N kali 5 tutup kurung. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Ada 8 bagian yang akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari konfigurasi filter spesial, rotasi gambar, pemrosesan frekuensi VVT, sampai analisis morfologi dan fitur geometrik objek. Semua kode dikerjakan secara mandiri menggunakan NumPy tanpa fungsi morfologi atau deteksi tepi siap pakai dari OpenCV maupun Sitkit Image. Langsung saja kita mulai ke bagian 1. Yang pertama, kita upload terlebih dahulu yaitu nama file saya wajah_andika jpeg dan foto objek kunci_motor jpeg. Yang pertama kita upload terlebih dahulu filenya secara manual, wajah Andika sama kunci motor. Baik, kita open. Oke, sudah 100% semuanya. Nah, 100% semua. Di bagian pertama ini, saya menerapkan filter spasial pada foto wajah sendiri menggunakan fungsi konvolasi yang saya buat dari nol. Sebelum masuk konvolasinya, saya perlu menyelesaikan satu masalah dulu, yaitu masalah pixel di tepi gambar. Ketika kernel filter digeser ke area pinggir gambar, sebagian kernel itu keluar dari batas foto kalau area yang keluar itu dianggap bernilai 0. Hasilnya nanti muncul bingkai hitam di tepi gambar output. Itu yang disebut efek zero pending. Untuk menghindari itu, saya pakai teknik mirror pending. Teknik indeks determin cara kerjanya, saya cerminkan pixel yang ada di tepi ke arah luar, jadi seolah-olah ada data di luar batas gambar, tapi isinya pantulan dari pixel yang sudah ada. Dengan begitu gambar output tetap berukuran sama persis dengan input dan tidak ada bingkai hitam sama sekali. Baik, saya akan tunjukkan kodenya konvolasi 2D. Nah, berikut ini adalah kode dari konvolasi 2D. Oh ya, sebelum itu kita masuk kode konvolasi 2D. Terlebih dahulu saya masukkan yang pertama, saya input ya. Foto 1 wajah Andika, input bagian 1, 2, dan 3. Untuk foto 2 gantungan kunci motor, input bagian 4 dan 8. Baik, ini kode konvolasi 2D yang saya bikin, yaitu adalah setelah pending selesai, baru saya masuk ke fungsi konvolasi 2D-nya nih. Cara kerjanya seperti ini. Saya punya sebuah jendela kecil disebut kernel. Jendela ini saya geser satu persatu di seluruh permukaan foto dari objek dari pojok, misalnya dari pojok kiri nih, pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Di setiap posisi nilai pixel dalam jendela dialihkan atau dikalikan dengan nilai kernel di posisi yang sama. Lalu semua hasilnya dijumlahkan. Hasil penjumlahan itu yang jadi nilai pixel baru di output. Teknik ini namanya sliding window. Satu hal penting lagi. Oke. Sebelum dikalikan kernel saya balik dulu untuk di flip atau dimuterbalikan flip. Ini yang membedakan konvolasi sejati dengan operasi cross correlation. Secara matematis keduanya berbeda. Dan yang benar untuk convolution adalah kernel harus di flip terlebih dahulu. Baik. Nah, ini tampilannya. Kode kernel Gaussian dan output blur. Ini kodenya seperti ini.
Dan ini hasil runnya. Filter pertama yang saya terapkan adalah Gaussian filter atau efek blurring. Kernel Gaussiannya saya hitung dari rumus matematis langsung menggunakan distribusi normal 2 dimensi, bukan dari fungsi built-in. Intinya, pixel yang dekat ke tengah kernel dapat bobot lebih besar. Semakin jauh bobotnya, semakin kecil. Setelah dihitung, semua nilai dinormalisasi supaya totalnya tepat jadi 1. Karena NIM saya berakhiran dari 16, digit terakhir N sama dengan 6, jadi kernel pertama ukurannya 6 kali 6 menghasilkan blurring ringan. Untuk kernel kedua 9 kali 9 karena 6 ditambah 3 menghasilkan blurring lebih kuat. Semakin besar kernel, semakin luas area yang diratakan, semakin kabur hasilnya. Dan yang bawah ada beberapa kernel Laplacian atau NP-array. Nih, yang ini, yang saya ini, maaf, yang saya ini, kernel, nih, kernel Laplacian atau kernel NP-array. Dan outputnya ini, yang paling bawah. Filter kedua adalah Laplacian. Untuk apa Laplacian itu? Untuk mendeteksi tepi wajah. Kernelnya sederhana. Nilai tengah minus 4. Nih, minus 4. Seperti ini. Tetangganya plus 1. Sebelahnya plus 1. Cara kerja menghitung selisih antara sebuah pixel dengan pixel di sekitarnya. Di area yang warnanya rata, selisihnya kecil mendeteksi 0. Di area yang ada, perubahan mendadak seperti garis tepi, dagu, mata, batas rambut, dan selisih besarnya di situasi Laplacian memberikan nilai tinggi. Hasilnya, saya normalisasikan ke rentan 0 sampai 255. Yang terlihat di output hanya garis-garis kontur wajah, detail tepi menonjol, area datar terlihat gelap. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat. Ini hasilnya. Foto asli, yang pertama citra asli. Foto blur 6 kali 6 yang ini. Yang kedua Gaussian 6 kali 6 N6 blurring ringan. Dan deteksi tepi, yaitu yang lebih kuat blurringnya. Terus yang ini deteksi tepi, kontur wajah menonjol. Bingkai hitam di pinggir manapun bukti mirror pending berhasil. Nah, jadi ada yang pertama citra asli, kedua Gaussian 6 kali 6 N6 blurring ringan. Yang ketiga Gaussian 9 kali 9 N tambah 6 blurring lebih kuat, dia lebih ngeblur ya, lebih ngeblur. Dan yang terakhir deteksi tepi Laplacian, kontur wajah menonjol. Bagian satu selesai, tidak ada bingkai hitam, mirror pending berhasil. Baik, ini untuk bagian satunya. Sudah berhasil semuanya. Kita lanjut ke bagian 2. Operasi geometrik interposisi bilinear. Nah, di bagian 2 ini saya memutar foto wajah sebesar 60 derajat. Karena N sama dengan 6 dikalikan 10, hasilnya 60. Rotasinya saya kerjakan secara manual tanpa fungsi OpenCV dan ada 2 tantangan utama di sini. Tantangan yang pertama, gambar yang diputar tidak boleh ada sudutnya yang terpotong. Untuk itu saya hitung dulu ukuran kanvas output yang cukup besar. Caranya, saya putar ke 4 sudut gambar asli dengan sudut 60 derajat, lalu hitung seberapa jauh koordinat menyebar. Dari situ ketahuan ukuran kanvas yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hasil kanvas outputnya jadi lebih besar dari gambar aslinya. Tapi semua bagian wajah tetap kelihatan utuh. Yang ini saya tunjuk dulu kodenya. Seperti ini. Nah, seperti ini kodenya. Kode backward mapping. Seperti ini yang saya tunjukkan. Ini kodenya.
Terus tantangan yang kedua, saya menentukan nilai pixel di kanvas output. Pendekatan yang saya pilih namanya backward mapping. Idenya dibalik dari yang biasa, daripada itu pixel input ini bakal jatuh kemana outputnya. Saya balik pertanyaan, jadi pixel output ini asalnya dari koordinat mana di inputnya. Dan kenapa bisa dibalik atau kenapa dibalik? Karena kalau forward mapping ada pixel output yang tidak terisi sama sekali, hasilnya bolong-bolong. Dengan backward mapping, setiap pixel output pasti dapat nilai karena selalu ada yang dicari baliknya di input. Berikutnya ada kode interpolasi bilinear. Nah, yang pertama nih kodenya. Ini kodenya interpolasi bilinear. Masalah berikutnya, hasil pemetaan balik itu menghasilkan koordinat pecahan. Misalnya pixel output berasal dari posisi 123.7,45,2 di input. Itu bukan koordinat bulat. Tidak bisa langsung diambil nilainya. Disinilah interpolasi bilinear bekerja. Saya ambil 4 pixel tetangga terdekat, yaitu Q11, Q12, Q21, Q22. Lalu hitung nilai pixel output sebagai rata-rata berbobot. Dari keempat tetangga itu bobotnya proporsional berdasarkan jarak ke masing-masing tetangga. Hasilnya tepi wajah digambar hasil rotasi tetap halus dan tidak bergerigi. Nah, ini hasilnya yang saya tunjukkan sudah pertama. Ini hasilnya. Wajah sudah berputar 60 derajat. Semua sudut terlihat utuh, tidak terpotong, dan garis-garis di wajah tetap halus karena interpolasi bilinear bekerja dengan benar. Nah, ini citra asli 0%, dan ini hasil rotasi 60 derajat, tidak terpotong dan tidak bergerigi. Hasilnya rapi dan sesuai dengan yang saya mau. Baik, untuk selanjutnya ada bagian ketiga, penapisan kawasan frekuensi VVT. Bagian 3 ini cara berpikirnya berbeda ya. Yang pertama ada dari 2 bagian sebelumnya. Kalau bagian 1 bekerja langsung di pixel di domain spesial, bagian ketiga ini bekerja di domain frekuensi. Analogi sederhananya begini. Bayangkan sebuah lagu. Lagu itu punya suara bass yang rendah dan suara treble yang tinggi. Di domain frekuensi, kita bisa lihat secara terpisah mana frekuensi rendah dan mana frekuensi tinggi. Lalu kita pilih mau mempertahankan yang mana. Di gambar konsepnya sama. Frekuensi rendah itu mewakili warna dan tekstur global yang berubah lambat seperti warna kulit wajah secara keseluruhan. Frekuensi tinggi mewakili detail yang berubah cepat seperti tepi hidung, tepi mata, dan kontur rambut. Berikutnya adalah ini, saya tunjukkan FFT atau outputnya. Nah, FFT wajah. Ini saya lihatkan kodenya seperti ini. Langkah pertama, saya ubah gambar grayscale ke domain frekuensi menggunakan NP-VVT.VVT2 atau VVT2. Hasilnya berupa angka kompleks. Lalu saya geser komponen frekuensi rendah ke tengah-tengah gambar menggunakan NP.VVT.VVT shift, supaya lebih mudah divisualisasi. Kemudian, saya tampilkan spektrum magnitudo dalam skala logaritme log 1 tambah V karena rentan nilainya sangat besar dari sangat kecil sampai sangat besar. Dengan skala log tampilannya jadi proporsional dan bisa dilihat dengan jelas. Di gambar spektrumnya titik paling terang ada di tengah itu frekuensi, rendah semakin ke tepi semakin gelap itu frekuensi tinggi. Yaitu saya masukkan rumusnya, kode BHPF dan rumusnya.
Nah, seperti ini nih yang saya tunjukkan. Langkah kedua, saya terapkan Butterworth High Pass Filter atau BHPF. Filter ini punya rumus H sama dengan 1 dibagi kurung 1 ditambah D0 per D pangkat 2N. Cara bacanya, D itu jarak setiap titik frekuensi dari pusat spektrum. D0 itu batas cut off yang saya tentukan. Kalau D lebih kecil dari DO, artinya frekuensi rendah. Nilai filternya mendekati 0, jadi dilemahkan. Kalau D-nya lebih besar dari D0, frekuensi tinggi, nilainya mendekati 1. Jadi, dipertahankan. Hasilnya, frekuensi rendah yang mewakili warna global direndam, yang tersisa hanya frekuensi tinggi, alias detail tepi wajah. Yaitu, saya lihatkan kodenya. Nah, yaitu adalah kode IFFT dan 3 gambar berdampingan. Langkah terakhir saya kembalikan ke domain spesial menggunakan np.ifvvtf-vvt2. Ini hasilnya tipe 3 gambar ya, atau 3 tipe ini. Gambar asli spektrum magnitudo. Nah, ini gambar asli. Dan hasil BHPF di gambar hasil BHPF-nya terlihat jelas. Hanya kontur dan detail tepi wajah yang tersisa. Sementara area datar seperti kulit wajah nyaris menghilang, tidak ada kulitnya di bagian wajah. Nyaris menghilang, itu membuktikan filter frekuensi tinggi bekerja dengan benar. Berarti bagian 3 ini kita sukses ya guys ya. Yang pertama adalah citra asli ini, tekstur global terlihat jelas, spektrum ini pusat terang frekuensi rendah, tepi gelap frekuensi tinggi, dan hasil BHPF yaitu hanya detail tepi wajah yang tersisa dan tidak ada kulit wajahnya. Seperti ini 3 gambarnya. Lanjut kita masuk ke bagian 4, morfologi dan analisis geometrik citra biner. Mulai bagian 4 sampai bagian 8, saya ganti objeknya. Saya pakai foto gantungan kunci motor yang saya foto sendiri, dipilih karena bentuknya bulat, kontrasnya bagus, objeknya gelap di atas latar yang terang. Yang pertama kita tunjukkan kode terlebih dahulu, yaitu kode binarisasi dan hasilnya. Langkah pertama adalah binarisasi, mengubah foto grayscale jadi hitam putih, tapi karena objek kunci ini warnanya gelap, saya pakai pendekatan invert. Foto saya balik dulu, yang gelap jadi terang, yang terang jadi gelap. Baru threshold T sama dengan 130 diterapkan. Nilai 130 ini dari rumus soal yaitu 100 ditambah N kali 5 dan N saya adalah 6. Hasil pixel yang mewakili kunci jadi putih bernilai 1. Latar belakangnya jadi hitam bernilai 0. Yaitu saya tunjukkan lagi kode erosinya. Nah, seperti ini kode erosinya nih. Berikut saya buat fungsi erosi secara manual. Cara kerjanya, untuk setiap pixel yang bernilai 1, saya cek semua tetangganya dalam area 3x3 dikali 3 yang disebut struktur elemen atau SE. Kalau semua tetangga dalam SE itu bernilai 1, pixel dipertahankan. Tapi kalau ada satu saja yang bernilai 0, pixel itu ikut jadi 0. Efeknya, objek mengecil. Pixel-pixel di tepi objek bersentuhan dengan latar belakang akan terkikis. Noise kecil yang ukurannya lebih kecil dari SE akan hilang sama sekali. Lanjut, kita masuk ke kode dilasi. Seperti ini kode dilasinya. Kebalikannya adalah dilasi. Pixel output jadi 1. Kalau ada minimal 1 tetangga dalam SE yang bernilai 1, efek objek membesar. Celah kecil yang tadinya terputus jadi menyambung kembali. Baik, kita masuk lagi ke kode closing. Lalu saya gabungkan keduanya jadi operasi closing. Dilasi dulu, baru erosi. Tujuannya menutup lubang kecil yang ada di dalam objek. Dilasi dulu supaya lubang tertutup, lalu erosi untuk mengembalikan ukuran objek mendekati asalnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita ke kode central dan tanda X merah. Ini kodenya.
Setelah closing, saya hitung dua fitur geometrik pertama luas, tinggal jumlah semua piksel yang bernilai 1. Kedua, centroid, titik pusat massa objek, dihitung dari rata-rata koordinat semua piksel putih. Centroid X adalah rata-rata posisi kolom. Centroid Y adalah rata-rata posisi baris. Titik centroid ini saya plot sebagai tanda silang merah tepat di tengah-tengah objek kunci. Kalau posisinya tepat di tengah objek secara visual, berarti logika morfologi berjalan dengan benar. Baik, ini fotonya. Foto kunci grayscale, citra biner, objek gelap putih seperti ini. Dan ini yang saya masukkan titik merah atau titik centroid, yaitu ada tengah-tengah. Sudah saya tandakan. Dan berhasil. Untuk selanjutnya, bagian kelima. Bagian 5 ini adalah saya akan menjelaskan binarisasi dan operasi dasar morfologi. Bagian 5 ini sifatnya lebih ke visualisasi perbandingan. Saya tampilkan 3 gambar. Secara berdampingan citra biner asli, hasil erosi, dan hasil dilasi semuanya dari foto kunci motor dengan threshold T sama dengan 130. Dari tampilan ini kelihatan jelas perbedaannya setelah erosi. Setelah objek kunci terlihat lebih kurus dan tipis, area tepinya terkikis. Setelah dilasi, objek terlihat lebih gemuk, area tepinya mengembang keluar. Ini buktinya fungsi erosi dan dilasi yang saya buat sendiri bekerja sesuai dengan teori morfologi. Nih, seperti ini gambarnya. T130, hasil erosi SE 3x3, objek mengecil dan noise menghilang. Hasil dilasi SE 3x3, objek membesar dan celah tertutup. Dan berhasil semua. Baik, lanjut ke bagian ke-6. Analisis struktur objek dengan opening dan closing. Di bagian 6 ini, saya membandingkan dua operasi morfologi tingkat lanjut, closing dan opening, menggunakan fungsi erosi dan dilasi yang sudah saya buat di bagian 5. Closing itu dilasi dulu baru erosi. Dampaknya di bagian dalam objek lubang atau celah kecil yang ada di dalam area putih akan terisi bentuk objek secara keseluruhan, tidak banyak berubah, tapi areanya jadi lebih solid dan padat. Opening itu kebalikannya. Erosi dulu baru dilasi. Dampaknya terasa di bagian luar objek. Tonjolannya kecil atau bercak noise yang ditempelkan di luar kontur objek akan dihapus. Hasilnya, kontur tepi objek jadi lebih mulus dan rapi. Kalau saya ringkas, closing menambal dari dalam, opening memangkas dari luar. Keduanya bekerja pada aspek yang berbeda dari bentuk geometrik objek. Seperti ini gambarnya. Untuk bagian 6-nya. Citra biner asli. Hasil closing dilasi erosi lubang dalam objek terisi. Hasil opening erosi dilasi kontur lebih halus. Berhasil. Untuk bagian ke-7, interaksi tepi objek biner atau lapan ketetanggaan. Di bagian 7 ini saya mengekstrak hanya garis tepi luar objek kunci menggunakan algoritma yang saya buat sendiri. Bernama lapan ketetanggaan. Algoritmanya sederhana tapi efektif. Untuk setiap piksel yang bernilai 1, saya periksa lapan tetangganya atas, bawah, kiri, kanan, dan 4 sudut diagonal. Saya hitung beberapa tetangga yang bernilai 1. Kalau semua 8 tetangga bernilai 1, artinya piksel ini dikelilingi penuh oleh piksel objek lain. Berarti dia ada di tengah-tengah objek, bukan di tepi. Piksel ini tidak saya masukkan ke gambar tepi. Tapi kalau ada satu saja tetangga yang bernilai 0, artinya piksel ini bersentuhan dengan latar belakang. Berarti dia ada di batasan terluar objek. Piksel inilah yang saya simpan sebagai piksel tepi. Ya, saya masukkan hasil closing bagian 6. Hasil ekstensi tepi 8 ketetanggaan hanya kerangka garis tepi luar. Untuk bagian 7 ini. Hasilnya bisa dilihat di sini. Gambar kiri hasil biner penuh dan hasil closing. Nih, hasil biner penuh dan hasil closing. Dan hanya kerangka garis. Untuk yang gambar kanan, hasil ekstrak tepi, kontur terlihat yang tersisa bagian dalam objek dari kosong hitam. Dalam menjadi kosong hitam. Yang tersisa hanya garis tepi membentuk siluet kunci motor.
Lanjut kita masuk ke bagian 8, yaitu bagian terakhir, perhitungan fitur geometrik dan luas dan perimeter. Di bagian terakhir ini, saya menghitung dua fitur geometrik secara kuantitatif dari objek kunci motor. Yang pertama, luas objek. Caranya sederhana. Saya jumlahkan semua piksel yang bernilai 1 dari citra biner hasil closing. Setiap pikselnya bernilai 1 mewakili satu satuan luas. Jadi luas objek sama dengan total piksel putih dinyatakan dalam satuan piksel. Yang kedua, perimeter yang keliling objek ini saya hitung dari hasil bagian 7. Tadi gambar yang hanya berisi piksel tepi. Setiap piksel tepi itu mewakili satu titik di sepanjang kontur objek. Saya jumlahkan semua piksel tepi itu dan hasilnya adalah estimasi panjang dikelilingi objek dalam satuan piksel. Ini disebut estimasi karena piksel itu terbentuk kotak. Piksel diagonal jaraknya sedikit lebih jauh dari piksel lurus. Tapi untuk analisis ini tuh citra biner yang seperti ini tuh menghitung total piksel tepi itu sudah menjadi pendekatan perimeter yang cukup baik dari umum digunakan. Kedua ini nilai ini dicetak langsung di bawah visualisasi gambar sesuai yang diminta soal. Nah, yang pertama nih, citra biner objek area penuh, garis tepi objek bagian 7, kelihatannya. Nah, ini. Oke. Hasil analisisnya gambar ini. Oke, sebelum kita menutup atau closing atau yang terakhir atau penutupan closing videonya, yaitu saya pengguna AI Cloud, yaitu Anthropetic digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan struktur kode dan pengecekan logika algoritma. Estimasi kontribusi AI-nya 60%, kontribusi mandirinya 40%. Nah, jadi itu yang pertama kita gambar itu deh, kita lihat dulu. Yang pertama adalah kita tunjukkan dulu fotonya. Ini bagian 1, kita masukkan ini ya terlebih dahulu ya. Ini yang ini kita masukin partnya dan semua itu berhasil ya. Semuanya berhasil dan muncul gambarnya. Dan sampai bagian 8. Oke, itu tadi penjelasan lengkap UAS pengelolaan citra digital saya dari bagian 1 sampai bagian 8. Perjalanan dimulai dari memfilter foto wajah sendiri pakai konvolasi manual, memutar gambar dengan backward mapping dan interposisi linear, menganalisis domain frekuensi dengan FFT dan Butterworth filter sampai akhirnya mengolah foto objek bebas lewat morfologi biner yang menghitung fitur geometrik. Semua proses dikerjakan mandiri menggunakan NumPy tanpa satu pun fungsi morfologi atau deteksi tepi siap pakai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Maaf bila ada kurang-kurang kata atau salah perbuatan atau salah ngomong atau gimana. Cukup sekian dari saya, Andika Eka Saputra. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.